digunakan untuk hal yang membayar cicilan kartu kredit, membayar cicilan mobil Alphard, bahkan yang paling menyedihkan ada untuk operasi wajah keluarganya. Kalau ini terjadi, ini bencana yang maha dahsyat yang menimpa Partai Nasdem untuk yang kesekian kalinya. Partai Nasdem ini seperti sudah jatuh ketimpa tangga, kesiram cat, keinjek-injek kucing, bertubi-tubi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi hari Minggu. Sahabat Indonesia, untuk hari Minggu ini saya libur untuk berbicara tentang politik. Meskipun akhirnya opini saya ini juga ada rentetannya dengan peristiwa-peristiwa politik. Hal ini terkait dengan penahanan Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian RI, dan politisi Partai Nasdem oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai tanggal 13 Oktober 2023. Yang menarik, pada saat konferensi pers, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan bahwa ada dugaan indikasi korupsi macam-macam lah. Saya sedih banget. Ada seorang menteri yang mengatur jabatan, yang mewajibkan semua pejabat eselon di bawahnya store setiap bulan, kemudian ada upaya markup, dan lucunya itu yang membuat saya sedih itu adalah uang-uang itu digunakan untuk hal yang membayar cicilan kartu kredit, membayar cicilan mobil Alphard, bahkan yang paling menyedihkan ada untuk operasi wajah keluarganya. Ini masih dugaan, masih tuduhan oleh KPK. Apakah ini terbukti di pengadilan? Kita tunggu saja. Dan yang paling mengagetkan, apa yang dikatakan oleh Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, bahwa ada dugaan aliran dana yang diatur oleh Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem berjumlah miliaran. Ini masih ditelusuri oleh penyidik KPK. Jumlahnya, modusnya, dan dalam bentuk apa. Nah, kalau ini terjadi, ini bencana yang maha dahsyat yang menimpa Partai Nasdem untuk yang kesekian kalinya. Partai Nasdem ini seperti sudah jatuh ketimpa tangga, kesiram cat, keinjek-injek kucing, bertubi-tubi. Dan kalau ini terbukti bahwa ada aliran dana dari koruptor kepada partai politik, Partai Nasdem bisa terkena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan pencucian uang, TPPU. Bahkan mungkin Partai Nasdem juga terkena dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Ada banyak lagi pasal-pasal dalam undang-undang yang akan dikenakan kepada Partai Nasdem kalau terbukti Partai Nasdem menerima aliran dana dari seorang koruptor. Pertanyaan publik sekarang, apakah memungkinkan dengan segala masalah seperti ini Partai Nasdem bisa dibubarkan? Kalau memang nanti terbukti Partai Nasdem menerima aliran dana, bukan tidak mungkin hal itu terjadi karena undang-undangnya mengatur demikian. Tapi ini masih dugaan. Tapi satu hal yang miris bahwa ternyata terbukti bahwa
kabinet yang dibangun oleh Presiden Jokowi itu adalah benar-benar bukan zakon kabinet, bukan kabinet ahli, hanya kabinet bagi-bagi kursi bagi partai politik. Akhirnya yang terjadi, menteri yang dikirimkan oleh partai politik sudah pasti ada imbal jasa, ucapan terima kasih kepada partai yang mengirimkan dia. Indikasinya jelas dari Syahrul Yassin Limpo. Mudah-mudahan KPK ada bukti permulaan dan kemudian menelisik dengan lebih dalam apakah benar tuduhan itu. Karena ini dampaknya sangat signifikan kepada Partai Nasdem pimpinan Surya Paloh. Remuk redam bagi saya. Jadi citra Partai Nasdem akan remuk berantakan kalau itu terbukti. Sekarang pun Partai Nasdem sudah dicitrakan bahwa partai yang menerima aliran dana korupsi. Meskipun ini baru dugaan, tapi ini bukan citra yang baik. Ini bukan stigma yang baik bagi partai politik yang akan berlaga di pemilu tahun 2024. Kita menunggu detailnya hasil kerja dari KPK terkait dengan Partai Nasdem ini. Apakah benar tuduhan dari KPK atau sebaliknya? Kalaupun benar, apa konsekuensinya? Kita menunggu. Apakah hukum masih menjadi panglima di negeri ini sehingga semua yang mempunyai kewajiban dan melanggar hukum harus ditindak sesuai dengan aturan yang ada? Atau sebaliknya ada pengaturan hukum lagi seperti beberapa waktu yang lalu, dan ini rakyat tidak lagi akan membiarkan hal ini. Aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, KPK, kejaksaan sampai ke majelis hakim sekarang tidak bisa main-main lagi karena rakyat memonitor, rakyat menjadi orang yang sangat tekun mengamati semua peristiwa. Ada ideologi baru yang namanya viralisme. Bagaimana kita mampu akan memviralkan kalau ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dari pelaksana negara. Mudah-mudahan semuanya masih on the track. Jangan lagi dipoles-poles lagi, kemudian ada semacam transaksi politik lagi. Hukum adalah hukum, jangan terkontaminasi dengan kepentingan politik. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dan kita menunggu apa kabar Partai Nasdem selanjutnya, karena ini sudah badai, ini sudah menerjang Partai Nasdem dari 8 penjuru angin. Kita lihat saja perkembangannya seperti apa. Baik, sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Selamat berhari Minggu, salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi SK.